Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kak. sehat coach. Alhamdulillah, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah coach. Assalamualaikum. Sendiri sehat tidak? Alhamdulillah sehat juga. Ini luar biasa udah 183 4 yang udah bergabung. Insya Allah nanti sambil jalan bertambah terus teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang udah bergabung malam hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Semoga semuanya selalu diberi kebaikan, diberikan kemudahan semua urusannya. Amin, amin. Oke. Ya Rabbal Amin. Alamin. Jadi udah di-share ke timnya semuanya, udah diajak teman-temannya Sudah coach. yang mitra ya. Insya Allah nanti Sudah. uh, awal bulan kita buat yang khusus non mitra. Jadi bos online kita buat. Jadi teman-teman misal yang punya nantinya calon-calon mitra yang buat dijelaskan tentang SR12 nanti bisa diajak buat gabung sesi Zoom-nya. Nanti saya yang bantu jelaskan, teman-teman tinggal follow up untuk closing-nya. Oke, nanti kita agendakan awal bulan ya. Gila, luar biasa. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Terima Baik, kasih, Coach. oke. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah malam hari ini udah lama kita nggak berjumpa lewat online. Dan malam hari ini saya mau sharing sesuatu, sharing tentang uh, materi yang Kita kemarin jam, saya sempat kita jam sampaikan ke 9 teman-teman bersih ya. semuanya. Tapi sebelum nanti kita masuk ke materi, biar lebih afdol, biar lebih dapat nanti hidayahnya, hidayah ilmunya, kita sama-sama berdoa dulu mengawali sesi pembelajaran malam hari ini. Bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Oke. Baik teman-teman semuanya. Jadi kita akan sharing sebenarnya saya udah sampaikan beberapa kali, cuman saya mau penguatan juga. em, ini hal-hal yang sering banget disampaikan, nanti saya jelaskan juga. Saya tampilkan dulu untuk materinya. Oke. Eh, slide-nya udah muncul? Sudah. Ya. Sudah. Full nggak di layarnya? Full. Full ya? Full. Nggak kepotong ya? Full, Oke. Coach. Oke, baik. Jadi kita berangkat dari sesuatu. Ini sebenarnya banyak banget, bahkan ini sebenarnya masalah yang udah sering disampaikan, sering diceritakan, sering dikeluhkan ketika mitra-mitra itu SR12 ini sekarang udah masuk ke tahun ke-10 nih sebentar lagi teman-teman. Insya Allah di tahun ke-10 ini juga SR12 itu nanti akan bersama-sama eh, berangkat umroh. Insya Allah nanti 10 tahun SR12 kita sama-sama berdoa di sana di depan Baitullah untuk keberkahan dan kemudahan bisnis SR12 ini. Nah, di Amin. sini SR12 ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan ini banyak banget cerita yang sampai dan selalu berulang sebenarnya. Biasanya itu adalah ceritanya ketika kita mulai membandingkan sebenarnya. Membandingkan diri sama pencapaian orang lain. Jadi saya beberapa kali ditanya, Coach, kenapa ya kok saya itu padahal mulainya bareng-bareng SR12 ini sama teman saya. Padahal
Saya duluan malahan. Saya udah 3 tahun, 4 tahun, dia baru gabung 1 tahun, 2 tahun nih. Tapi kok dia duluan ya yang bertumbuh, dia duluan ya yang omsetnya melesat, dia duluan yang jadi agen, bahkan dia duluan yang jadi distributor. Saya udah 4 tahun, 5 tahun masih reseller, coach. Masih subagen, masih agen. Ini saya mau survei dulu coba. Yang malam ini bergabung yang levelnya reseller boleh. Angkat tangannya. Atau komen di kolom chatnya. Yang reseller, ada berapa orang? Yang subagen juga komen, boleh bilang subagen. Yang agen juga bilang. Ini biar kita lihat paling banyak mana nih. Oh, agen, subagen, subagen. Oke, reseller, agen. Wah, banyak agen ini. Subagen, agen, reseller, subagen. DU turun agen, mantap. Tetap belajar, tetap semangat. Agen, subagen. Oke. Saya mau tanya dulu, kira-kira teman-teman pernah nggak sih punya pikiran yang sama? Nih yang ada kurang lebih 200 orang yang sudah bergabung nih. Ada nggak yang punya pikiran sama bahwa pernah terlintas, pernah terfikirkan, "Ih, kok bisa ya? Saya mulainya bareng-bareng nih sama tetangga saya SR12. Kok malah dia duluan yang naik distributor? Kok malah dia duluan yang omsetnya melesat? Kok malah dia duluan yang jadi agen dan seterusnya?" Ada yang pernah ngerasain kayak gitu? Mikirin gitu? Kok saya mulainya duluan, ini masih anak kemarin sore gitu kan. Kok dia cepet banget ya? Wah, itu adalah fenomena teman-teman semuanya. Fenomena apa? Fenomena yang terjadi di setiap manusia dan itu bentuk kewajaran. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa pernah berpikiran kayak gitu, nggak apa-apa. Itu namanya manusiawi. Justru kalau nggak pernah terfikirkan gitu, itu bahaya itu. Berarti kita nggak pernah mengevaluasi diri kita. Nah, yang jadi masalah ketika kita terus membandingkan tanpa kita melakukan perubahan. Itu problemnya. Karena ingat, judul kita hari ini, malam hari ini, pertumbuhan diri versus pertumbuhan omset. Jadi, semuanya saya yakin pengen omsetnya tumbuh. Pengen omsetnya meledak. Pengen jumlah mitranya nambah. Tapi teman-teman, omset itu nggak akan bisa tumbuh kalau diri kita itu nggak tumbuh. Nah, saya mau menjawab dulu, ada beberapa hal. Kan tadi banyak nih yang pernah saya segala macam yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Sekarang saya jawab, eh, apa sebenarnya faktor terbesar yang bikin hasil kita itu berbeda-beda? Kan bisnis kita sama nih teman-teman, sama-sama SR12. Produk yang dijual sama, harganya sama, diskonnya sama, pabriknya sama, semuanya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ada beberapa penyebab yang bikin hasilnya itu jadi berbeda-beda. Eh, Jadi ini pertanyaan yang muncul pasti dalam setiap benak kita, dalam setiap pikiran kita. Kenapa ada orang melakukan hal yang sama tapi dapat hasil yang beda? Kok saya sama-sama bisnis SR12 tapi saya hari-hari masih susah buat makan, teman saya udah lunas hutang. Saya hari-hari baru bisa hasil SR12 buat biayain anak sekolah, teman saya udah bisa berangkat umroh. Saya udah bisa beli kendaraan motor, teman saya kok hasilnya bisa beli rumah dan seterusnya dan seterusnya. Hasilnya beda-beda. Oke? Apa penyebabnya? Ada beberapa poin sebenarnya, teman-teman. Ada beberapa poin. Saya akan kupas satu-satu dan ini jadikan pembelajaran. Ingat ya, kita bisa kok nanti jadi orang yang tumbuh juga. Yang penting ingat ini ada beberapa poin yang harus masuk dalam otak. Yang pertama ada namanya self experience. Ini yang membedakan. Mungkin produk kita sama. Mungkin mitranya jumlahnya sama. Mungkin diskonnya sama. Ini sebenarnya
Ini kan ada Cak Slem ya, ada Pak Slamet, ada Pak Ajis dan lain sebagainya. Teman-teman dari Tupperware ini kemarin pas di bulan Maret April itu banyak banget yang nanya sama saya tuh. Kok bisa ya Pak Slamet, Pak Ajis dan beberapa teman-teman dari Tupperware itu tiba-tiba jadi distributor SR12 cepet banget. Padahal bisnisnya sama sama kita. Kita udah ngejalanin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka sebulan, 2 bulan, 3 bulan distributor. Kok bisa ya secepat itu? Yang pertama pembedanya ada namanya self experience, teman-teman. Mereka itu punya experience. Experience itu pengalaman. Ini yang membedakan. Oke. Ini yang membedakan. Self experience-nya berbeda. Dia memang baru mulai di SR12 bahkan mulainya sama-sama, tapi ada experience dirinya, pengalaman dirinya, wawasan dirinya, dan lain sebagainya yang membuat hal itu jadi berbeda. Sehingga mulainya dengan wawasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Sama halnya teman-teman mungkin sudah berbisnis dalam konteks lainnya, dalam teman-teman udah berbisnis dalam bisnis lainnya misalnya, pasti sama. Ada yang namanya self experience, akhirnya lebih cepat. Pasti lebih cepat. Nah, self experience ini akan menghadirkan yang pertama ada namanya. Ada self awareness. Akhirnya orang yang udah punya experience, dia tuh cepat sadar diri. Kita ini kadang kan yang sudah jadi mitra SR12 terlalu lama, biasanya itu terlena. Akhirnya telat buat sadar diri. Pas orang lain sudah tumbuh omsetnya, baru kita mulai sadar, wah gua ketinggalan nih. Saya ketinggalan nih, aku ketinggalan nih. Pas ada orang lain yang ternyata tumbuhnya lebih cepat, baru kita mulai sadar diri. Orang yang udah punya experience sebelumnya, dia punya kemampuan kesadaran dirinya itu tinggi. Nah, teman-teman yang rajin ikut pelatihan, ikut Zoom, sesi pembelajaran dan lain sebagainya, itu mempercepat proses penyadaran diri sebenarnya. Nah, hal yang membedakan sebenarnya ini salah satunya, experience-nya. Nah, karena experience-nya beda, akhirnya dia punya kemampuan sadar dirinya juga berbeda. Terus dia punya self communication-nya beda, memahami dirinya beda. Dia udah tahu saya di bisnis sebelumnya itu ngejalanin membangunnya 10 tahun. Dalam 10 tahun itu ada hal-hal kesalahan yang saya lakukan, harusnya saya nggak lakukan. Dia paham dengan dirinya. Dia bisa berkomunikasi dengan dirinya, dengan kesalahannya, mengevaluasi dirinya. Karena dia bisa melakukan itu, akhirnya cepat. Dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama pada saat menjalankan bisnis SR12. Coach, saya belum bisnis yang lain sebelumnya. Ini bisnis pertama saya. Makanya belajar sama orang yang udah duluan. Makanya nanya sama orang yang udah duluan. Makanya ngobrol sama orang yang udah duluan. Oke. Pertanyaan nih, Coach udah sadar diri tapi modalnya kurang gimana? Nanti saya jawab, Bu Sri Tuti Fatmasari. Self exploration. Orang yang udah punya keberanian, orang yang udah punya experience sebelumnya, dia punya kemampuan untuk berani mencoba hal baru. Oke. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya pilihan. Mau nggak mau dia harus coba. Akhirnya apa? Hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya dilakukan. Hal yang belum pernah kita kerjain sebelumnya dikerjain. Oke. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam suatu bisnis, lalu dia sudah punya experience sebelumnya, maka dia punya keberanian untuk mencoba hal baru. Misalnya contoh, kalau saya karena saya udah punya pengalaman, akhirnya saya nyemplung di SR12, saya berani buat ngadain demo. Saya berani buat ngadain BOS. Saya berani buat ngadain acara pertemuan. Saya berani buat ngajain home sharing dan seterusnya. Oke? Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus, ada yang keempat namanya self-efficacy. Yakin kemampuan diri untuk sukses. Orang kalau udah punya experience sebelumnya,
dia pasti punya kemampuan, keyakinan, betul-betul bulat bahwa dia akan sukses. Makanya mungkin teman-teman sering dengar nih, sering banget ada quote, ada quotation, ada kutipan bilang, kalau orang dulunya dia pernah sukses, lalu dia jatuh karena sesuatu, karena satu dan lain hal, itu biasanya tumbuhnya lebih cepat. Biasanya dia bisa lebih sukses lagi dari sebelumnya. Sering ya dengar yang kayak gitu ya. Orang kalau sebelumnya udah jadi orang berhasil, udah sukses, terus dia jatuh karena satu lain hal, biasanya dia cepet bangkitnya, cepet tumbuhnya, dia bisa lebih sukses dari sebelumnya. Ini namanya dia punya self efficacy. Nah, pertanyaannya, Coach, saya nggak punya experience. Bisnis pertama yang saya jalani itu ya SR12. Bisnis satu-satunya yang saya jalanin SR12. Pengalaman saya cuma SR12 dan seterusnya. Oke? Nah, karena pengalaman cuma SR12, apa yang harus dilakukan tadi yang saya bilang? Anda punya mentor, Anda punya leader, Anda punya distributor, Anda punya eh, sponsor dan seterusnya, orang yang mengajak Anda di SR12, mereka orang yang punya pengalaman. Kalau ternyata coach, saya leader saya juga masih baru, tanya sama leadernya lagi atasnya. Tanya sama mentornya dan seterusnya dan seterusnya. Kita sangat open kok, kita sangat terbuka. Maka belajar dari orang yang sudah lebih dulu. Kira-kira orang ini bisa sukses kenapa ya? Kira-kira orang ini bisa berhasil kenapa? Kira-kira orang ini bisa cepat melesatnya, bertumbuhnya, cepat jadi distributornya. Kenapa? Belajar. Maka agar kita mau belajar sama orang lain, apa yang harus dilakukan? Gengsi kita diturunin. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Rasa sungkan kita diturunin. Rasa takut bahwa ntar dia nggak mau cerita, ntar dia nggak mau jelasin itu dihilangkan. Karena orang kalau memang di SR12 ini kita sangat open kok. Hampir semua mitra itu mereka mau bercerita, mereka mau menjawab, bahkan walaupun itu jaringan yang berbeda. Maka hilangkan itu gengsi Anda, syaratnya kalau mau belajar. Jadi jangan mengukur, saya kan lebih tua, masa saya harus nanya? Saya kan pengalaman melakukan hal yang sama karena dia punya self experience. Coach, saya nggak ada orang buat ditanya, coach. Nggak ada satupun orang buat ditanya. Leader saya jauh, di tempat saya susah sinyal. Wah, alasannya banyak banget. Baca buku, oke? Baca buku. Nonton YouTube. Yang ditonton jangan cuma potongan-potongan video, jangan cuma potongan drama Cina, drama Korea, drakor. Yang ditonton adalah kisah-kisah sukses orang, belajar apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ini banyak orang salah ketika lagi belajar kisah sukses orang. Kalau teman-teman lagi mau belajar kisah suksesnya orang, perjalanan sukses orang, jangan tanya cerita bahagianya. Nggak usah, itu nggak penting. Pas sudah ada duit dia ngapain, pas sudah ada uang dia ngapain, pas sudah ada rezeki dia ngapain, nggak usah. Tanya gimana sih kisah susahnya. Nah, belajarnya di situ. Karena kalau udah ada duit, nanti kita tahu kok harus ngapain. Oke, jadi belajar kisah suksesnya orang, kisah sengsaranya orang, kisah pas dia masih miskinnya, kisah pas dia nggak ada duitnya, kisah pas dia masih kemana-mana mungkin naik sepeda, kemana-mana bawa barang banyak SR12 atau apapun itu, pakai motor, butut, itu yang dipelajari. Kenapa dia bisa terus istiqomah? Nah, itu pelajari. Sampai Oke, popan dulu. Kasih popan mama sih. terus Popen. berikutnya. Jadi yang pertama self experience. Oke, sekarang saya mau nanya dulu kira-kira teman-teman semuanya,
pada saat menjalanin SR12 ini, oke, kalau kita ngomongin poin nomor satu di poin self experience ini, sudah paham poin maksudnya. Kenapa orang itu bisa mendapatkan hasil berbeda dan udah tahu apa yang harus dilakukan. Coba kira-kira mulai sekarang biar teman-teman bisa punya experience yang banyak harus ngapain? Kira-kira biar punya experience pengalaman yang banyak juga harus ngapain? Baca buku, nonton YouTube, baca cerita sukses orang, oke, dan seterusnya. Nah, ini saya sampai sekarang juga masih baca buku, teman-teman. Banyak banget buku, oke. Ya, cuman memang sekarang lebih simpel. Ada YouTube. Saya pasti setiap hari saya pasti pasti nih, ini pasti ya. Pasti setiap hari saya nonton podcast yang bercerita tentang suksesnya orang. Itu udah pasti. Pasti sehari itu minimal sekali. Itu wajib banget. Bisa siapa aja. Bisa siapa aja. Bahkan kadang hal yang nggak berkaitan dengan SR12, tapi memang podcast-podcast yang tentang ada manfaatnya. Itu enak banget. Teman-teman bisa kerjain sambil masak, sambil mau tidur, dan seterusnya. Oke? Gitu. Berikutnya yang kedua. Nah ini, motivasi dan tujuan. Saya yakin semuanya udah punya motivasi dan tujuan. Cuman ada hal yang berbeda, teman-teman. Karena tidak sesimpel motivasi dan tujuan doang kayak begini. Ada hal yang berbeda. Oke? Hal yang berbeda. Yang berbedanya apa? Ini yang harus kita coba berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Orang yang bisa tumbuh cepat di SR12, kenapa orang bisa tumbuhnya cepat di SR12? Dia punya motivasi dan tujuan. Saya yakin 200-300 orang yang gabung Zoom malam ini juga sama. Punya motivasi dan tujuan. Tapi ada yang teman-teman harus lihat lebih dalam. Yang pertama, cek makna dari motivasi dan tujuan sukses kita. Cek maknanya. Kita mau sukses, mau berhasil, itu punya makna apa dalam diri kita? Contoh, oh, saya pengen sukses dan berhasil, misalnya ya, saya pengen sukses dan berhasil karena saya mau merubah uh, garis kemiskinan di keluarga saya. Saya mau jadi sukses dan kaya raya karena saya mau bantu orang banyak. Saya mau sukses dan kaya raya karena saya ada dendam sama orang. Nah, itu lain lagi halnya. Saya pengen sukses dan pengen kaya karena dulu saya sering dibully sama orang. Jadi saya pengen berangkat dari dendam dan seterusnya. Jadi motivasi kita bisa sama nih teman-teman. Sukses di SR12 jadi distributor, jadi punya penghasilan 20, 30, 50 juta, bahkan 100 juta setiap bulan. Penghasilan ya. Tapi coba lihat lagi, lihat lebih dalam lagi dalam diri kita. Motivasi dan sukses kita itu apa dasarnya? Oke, dasarnya apa? Maknanya apa? Kalau ternyata itu nggak punya makna, bisa jadi itu motivasi yang salah, tujuan yang salah. Akhirnya itu yang bikin kita tuh jadi kosong. Kalau memang motivasi, tujuan, goal kita buat sukses itu besar dan benar maknanya, harusnya kita energinya nggak habis-habis. Oke? Yang kedua, apalagi yang harus dilihat, cek fungsinya. Kira-kira, teman-teman kan udah punya nih motivasi dan tujuan sukses. Misal, saya mau tanya dulu, boleh? Teman-teman motivasi dan tujuan suksesnya itu biar kenapa? Mau ngapain? Coach, saya harus punya penghasilan 20-50 juta per bulan. Mau ngapain coba? Boleh di kolom chat. Ingin bawa orang tua umroh dan haji. Oke. Pengen bazar. Bazar. Bayar utang. Oke. Bawa ortu. Mau haji coach. Sedekah. Biaya kuliah anak-anak.
buat panti asuhan, pendidikan terbaik anak, umroh haji sekeluarga, renovasi rumah, mengubah ekonomi biar semua bantu masuk keluarga, pengen nikah plus umroh, oke, buat bantu orang di sekitar, pengen sedekah, oke, pengen sedekah, umroh, banyak. Oke, sekarang teman-teman coba kita lihat lagi. Ini kan udah punya tujuan semuanya. Semua tujuan yang ada dalam pikiran teman-teman itu memberikan fungsi atau tidak buat maslahat orang banyak. Kalau ternyata coach saya pengen sukses karena saya pengen umroh. Kalau masih ngomongnya saya, berarti itu tidak memberi fungsi. Oke. Kalau saya pengen sukses di SR12 karena saya pengen berangkat haji. Kalau sebatasnya cuman hajinya saya, berarti nggak ngasih fungsi. Kalau pengen renovasi rumah, berarti motivasinya kurang luas. Kalau pengen beli kendaraan, motivasinya kurang luas. Fungsinya kurang banyak. Karena kalau fungsinya nggak luas, fungsinya nggak banyak, biasanya sama malaikat itu rizkinya ditahan-tahan. Tapi kalau ternyata semakin luas manfaat kita, semakin besar impian kita, itu biasanya malaikat itu ngalir rizkinya. Oke? Makanya yang harus dicek adalah motivasi dan tujuan kita untuk sukses itu memberikan fungsi maslahat atau enggak. Kalau ternyata itu udah ngasih maslahat, berarti udah banyak. Berarti udah bagus. Oke? Lalu, ini yang sering sering banyak salah. Cek sumber motivasinya. Kan kita udah punya nih motivasinya semuanya ya. Tadi ada yang pengen haji, pengen umroh, pengen lunasin hutang. Cek sumbernya motivasi itu dari mana. Maksudnya sumber tuh gimana? Teman-teman pengen umroh karena memang pengen ibadah atau karena tetangga udah umroh semua? Itu sumber ya. Kalau sumbernya karena tetangga udah umroh semua, saya nggak enak umroh belum umroh sendiri, berarti ini salah sumber ini. Saya mau sekolahin anak yang tinggi. Karena kenapa? Atau saya mau ganti mobil. Karena dulu saya sering dihina. Motivasinya, sumbernya kurang pas. Nanti teman-teman akan capek. Kalau berangkat dari sumber yang rasa dendam, sakit hati masa lalu. Saya pengen sukses, pengen berhasil, pengen naik haji biar dipanggil Bu Haji, biar dipanggil Pak Haji. Ini salah sumber ini. Makanya harus cek lagi sumbernya mau apa. Saya mau membahagiakan orang tua. Oh ya bagus. Saya pengen bikin anak-anak saya bangga. Saya pengen bikin keluarga saya bangga. Saya pengen membahagiakan, membantu adik, kakak, om, tante, orang tua saya, dan seterusnya. Maka orang yang cepat melesatnya di SR12, dia tuntas dengan motivasi dan tujuannya. Maknanya dia tahu, fungsinya dia ada, sumbernya dia jelas. Akhirnya ketika 3 poin ini ada semuanya, teman-teman, 3 poin ini ada semuanya, maka nanti jadi clear ya, motivasi dan tujuannya. Nah, berikutnya, oke ya. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang punya motivasi, sudah punya tujuan, udah punya arah, udah punya goal, coba teman-teman lihat lagi nanti, cek itu satu-satu. Jangan sampai salah sumber. Jangan sampai motivasinya, tujuannya, impiannya salah fungsi. Jangan sampai salah makna. Jadi tiga ini harus benar semua. Maknanya benar, fungsinya benar, sumbernya benar. Dan sebaik-baiknya makna itu muaranya tetap baliknya ke maslahat dan kepada Tuhan. Sebaik-baik fungsi kepada maslahat dan kepada Tuhan. Sebaik-baiknya sumber kepada maslahat dan kepada Tuhan. Nah, itu sebaik-baiknya motivasi dan tujuan. Nanti cepat teman-teman melesatnya ketika ini sudah clear. Oke. Terus, apalagi sih yang membedakan? Apalagi yang membedakan
eh, orang yang memulai SR12-nya bareng-bareng, tapi hasilnya beda. Ada poin ketiga ini dan ini penting banget namanya respon behavior. Kebiasaan dalam respon. Kebiasaan dalam bersikap. Jadi apa itu respon behavior? Respon behavior itu adalah bagaimana sikap kebiasaan diri kita dalam bereaksi dan berekspresi terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Eh, kita dalam hidup kan banyak ya, contoh paling sederhana. eh, pada saat kita nawarin produk SR12, lalu orang nggak mau, orangnya nolak. Oke? Setelah orang yang nggak mau, orangnya nolak, kita pasti punya sikap habis itu. Nah, itu namanya respon, teman-teman. Itu namanya reaksi. Itu namanya ekspresi. Pada saat kita ditolak, oke, ada yang reaksinya, ah emang susah nih SR12 sekarang. Ekspresinya mungkin mukanya cemberut, mukanya mungkin kesel, mukanya mungkin marah. Tapi ada juga orang lain yang punya respon, sikap yang beda. Reaksinya, insya Allah saya coba lagi. Ekspresinya tetap bahagia. Karena dia tahu Tuhan pasti turunkan rezeki buat dirinya. Nah, respon behavior ini adalah hal yang paling penting, teman-teman. Kenapa dia paling penting? Karena ini akan menentukan sejauh mana tadi kita udah sebelumnya udah punya tujuan, udah punya goal, udah punya impian. Respon behavior ini yang membuat impian, yang membuat tujuan itu istiqomah tetap bisa dicapai dan dijalankan. Kalau salah respon, salah behavior, pasti ke depannya capek. Saya yakin teman-teman semuanya mungkin sering ngalamin. Atau gini deh, saya pakai contoh sederhana. Respon behavior itu ada orang yang mungkin kita pernah ketemu orang, atau mungkin ada orangnya di sekitar kita, kita berteman. Orang kalau respon behaviornya itu tidak ada kaitan dengan wajah. Itu tidak ada kaitan dengan fisik. Nggak ada kaitan dengan kepintaran. Coba teman-teman lihat-lihat lagi deh, ingat-ingat lagi. Ada nggak coba? Ada nggak yang punya temen atau saudara atau temen atau yang ada di circle kita, di lingkaran kita, lingkungan kita, orangnya itu mungkin secara fisiknya cantik, ganteng, tinggi, pinter, tapi kita tuh nggak enak ya kalau terlalu lama sama dia. Kok nggak nyaman ya? Nggak asik gitu. Ada yang punya kenalan teman yang kayak gitu di lingkungannya? Atau sebaliknya nih, biasa aja kalau secara fisik kita ngomongin biasa aja, pinter biasa aja, pendidikan biasa aja. Tapi kalau ketemu sama dia itu asik, enjoy kita buat lama-lama berjam-jam. Itu enak. Tapi ada orang yang sebaliknya, aduh 5 menit nih kok lama banget ya, udah kayak 1 jam ini, padahal baru ngobrol 5 menit. Sebaliknya, wah nggak berasa ya kita udah ngobrol 3 jam kok baru kayak 10 menit. Oke, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah respon behavior orang tersebut. Akhirnya membuat kita menjadi nyaman sama nggak nyaman. Respon behave, jadi saya tidak bilang respon ya, tapi behavior. Behavior itu adalah kebiasaan. Kalau cuma sebatas respon itu bisa dibuat-buat sesekali. Kalau lagi ada di depannya bupati, di depannya guru, di depannya orang yang dia hormati, wah responnya luar biasa baik. Nah, itu respon karena yang dikondisikan. Nah, ini yang saya maksud adalah respon behavior. Sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan. Itu baru bisa dirasakan kalau kita udah pernah melakukan perjalanan sama dia. Kalau kita udah pernah bermuamalah sama dia, itu baru bisa dirasakan. Makanya kalau Rasulullah itu, seingat saya, Rasulullah tuh pernah bilang bahwa jangan pernah cepat menilai seseorang sampai
sampai 3 hal. Yang pertama, kamu pernah berpergian jauh dengannya. Karena kenapa? Karena dengan bepergian jauh itu respon behavior orang tuh kelihatan. Oke. Terus yang kedua, eh, kamu pernah bermuamalah dengan dirinya. Muamalah yang kaitan dengan uang, dengan bisnis, dan lain sebagainya. Kalau kamu belum pernah bermuamalah, belum pernah berurusan bisnis, berurusan uang, nggak usah cepat-cepat menilai orang dia baik atau dia tidak baik. Netral saja. Itu kurang lebih Rasulullah bilang. Yang ketiga, kalau kamu pernah melihat dirinya, harusnya dia marah, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak marah, nah kamu udah boleh nilai habis itu. Jadi Rasulullah itu eh, menyuruh kita menilai seseorang itu lihat dulu tadi 3 poin tadi. Nah, 3 poin itu kan sebenarnya Rasulullah nyuruh apa? Nyuruh lihat respon behaviornya kayak gimana. Kalau kita udah berpergian jauh nih, berpergian jauhnya zaman dulu Rasulullah itu perginya bukan 1 2 hari, 1 2 minggu, karena kan naik onta, naik kuda, pindah dari satu kota ke kota lain. Wah, itu perjalanan lama itu dulu. Jadi yang dimaksud Rasulullah ya perjalanan 1 2 3 minggu mungkin. Baru bisa kelihatan respon behaviornya seseorang. Atau bermuamalah karena uang. Jadi ini banyak nih asumsi teman-teman semuanya. Asumsi, bukan asumsi ya, persepsi. Sering dengar ini, wah, kutipan uang uang itu merubah karakter seseorang. Sering dengar begitu? Uang merubah karakter seseorang. Uang merubah perilaku seseorang. Sebetulnya uang itu nggak merubah, teman-teman. Itu quotation yang menurut saya pribadi itu salah. Uang itu nggak bisa merubah karakter seseorang, itu nggak bisa. Uang itu nggak bisa merubah eh, sikap seseorang. Yang benar adalah uang itu menunjukkan siapa seseorang sebenarnya. Nah, cuman nominalnya beda-beda. Mungkin ada orang yang perkara duit 1 juta kelihatan itu. Oh, ternyata dia cuman uang. Atau mungkin gara-gara uang 100 ribu. Wah, ternyata nilainya 100 ribu. Dia bisa semarah itu. Cuman urusan 100 ribu. Bisa maki-maki. Keluar kebun binatang semuanya. Wow, bener-bener. Ada orang yang 100 ribu dia sabar biasa aja. Tapi 1 juta keluar aslinya. Oh, 1 juta biasa aja, tapi 10 juta kelihatan. Gara-gara 10 juta dia keluar aslinya. Dia nipu, dia bohong, dia eh, culas, dan lain sebagainya. Ada yang 10 juta biasa aja, 100 juta. Ada yang 100 juta biasa aja, 500 juta. Ada yang 1 M, 2 M, 5 M, dan seterusnya. Makanya, misal anggota DPR kita lihat, wah itu karena mereka menjabat itu. Karena mereka, apa namanya, sebagai orang yang punya kewenangan, udah punya uang jadi dia berubah sikapnya jadi sombong. Enggak, sikapnya enggak berubah. Dia dari dulu sombong, dia dari dulu maling, itu dari dulu korupsi memang. Cuman dulu nominalnya kecil jadi nggak kelihatan siapa wujud aslinya. Jadi uang itu menunjukkan siapa seseorang sebenarnya. Karena kenapa? Respon behaviornya akhirnya muncul. Nah, teman-teman, coba kita lihat diri kita sekarang. Oke, kita lihat diri kita sekarang. Respon behavior kita gimana? Sama ketika kita berhadapan contoh. Ada mungkin, ada mitra yang dia kalau dalam 1 hari ditolak 1 kali itu biasa aja, dia tetap senyum, dia tetap ekspresi bahagia, dia tetap santai. Tapi kalau udah 2 kali baru dia terganggu moodnya, ekspresinya beda. Ada lagi yang 5 kali, ada lagi yang 10 kali baru dia terganggu. Makanya yang harus kita rubah adalah respon behavior kita. Bagaimana cara kita merespon bersikap terhadap segala sesuatu. Jadi setiap orang itu bisa mendapatkan stimulus yang sama, tapi sikap kita bisa beda-beda. Gimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah semuanya kembalikan kepada Rasulullah.
Oh, Rasulullah itu kalau diganggu gimana ya? Oh, sabar. Oh, ya udah berarti respon behavior yang paling benar adalah sabar. Rasulullah kalau urusan duit gimana ya? Rasulullah kalau urusan duit itu beliau sering berbagi, beliau nggak pelit, beliau urusan duit jujur, amanah. Oh, berarti itu yang benar. Makanya kenapa Allah turunkan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah? Ya, karena memang semua contoh respon behavior ada di Rasulullah. Udah di Rasulullah udah. Kita tinggal istiqomah aja ngikutin apa yang Rasulullah perilakunya beliau. Cara ngelatihnya gimana? Istiqomah. Oke. Nanti kapan-kapan kita bahas ada namanya teori 3C namanya. Komitmen, konsekuen, eh, itu bagaimana seseorang bisa menuntaskan segala sesuatu dan cara melatih respon behavior. Itu ada caranya. Oke. Nah itu jadi kita lihat dulu teman-teman semuanya respon behavior kita gimana. Sekarang yang paling penting yang teman-teman paling mudah untuk dilakukan, paling mudah untuk dikerjakan adalah setiap kali teman-teman kesulitan itu sabar semuanya karena izin Allah. Kalau teman-teman dapat kemudahan, berarti bersyukur semua karena izin Allah. Kalau ternyata kita udah nawarin SR12 ditolak, berarti kita harus sabar dan tetap syukur karena itu maunya Allah. Jangankan orang yang nolak beli SR12 sama kita. Daun yang jatuh dari pohon aja itu bisa jatuh karena Allah izinkan. Maka yang harus kita lakukan adalah syukur dan sabar. Nah, dua itu aja rumusnya. Oke? Syukur, sabar, tetap kerjakan istiqomah. Pasti akan terbuka nanti jalannya. Terus, yang keempat yang membedakan. Kenapa orang hasilnya bisa cepat, bisa melesat, bisa meledak. Ada namanya mindset. Mindset itu ada dua. Ada grow mindset, ada fix mindset. Oke? Ada grow mindset, ada fix mindset. Apa itu grow mindset? Grow mindset itu orang yang punya kepercayaan bahwa kemampuan dirinya bisa dikembangkan dengan usaha. Oke? Jadi orang dia punya kepercayaan diri, kemampuan diri, dan keyakinan bahwa kapasitasnya itu bisa dikembangkan kalau dia mau usaha. Ini namanya grow mindset. Terus ada namanya fixed mindset. Fixed mindset itu adalah orang yang percaya kalau kemampuan itu bersifat tetap dan nggak bisa diubah. Saya itu coach, udahlah, memang saya itu keturunan orang susah, nggak bisa diapa-apain lagi. Udah kayak gini, ini namanya fixed mindset. Saya itu coach tinggalnya di kampung, udahlah di sini nggak bisa lah coach buat kayak gitu. Ini namanya fixed mindset. Saya itu coach sekolah cuma sampai SD, sampai SMP coach. Nggak bisa saya buat sukses kayak orang-orang itu coach. Itu fixed mindset. Saya itu nggak bisa coach jadi distributor karena saya jalanin SR12-nya sendirian, nggak ada yang bantu dan seterusnya. Fixed mindset. Oke? Jadi orang yang selalu membatasi dirinya itulah namanya fixed mindset. Mindsetnya udah baku itu nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ubah mindset kita jadi mindset grow mindset namanya. Percaya bahwa kemampuan diri itu bisa dikembangkan kalau usaha. Saya mau jago ngomong, ikut kelas public speaking. Saya mau jago ngejelasin, ikut kelas pembelajaran komunikasi. Saya mau paham product knowledge, baca itu materi-materi product knowledge. Saya mau paham marketplace, belajar itu marketplace. Nonton YouTube, ikut kelasnya. Saya mau jago bisa nge-live. Cobalah live dulu bikin akunnya. Nah, orang kalau grow mindset, dia terus belajar. Dia terus belajar, dia terus coba, belajar, coba, nggak berhenti. Nah, tapi kalau orang fix mindset, oke, orang fix mindset, dia udah pakem tuh, udah nggak bisa tumbuh lagi. Merasa bahwa udah ini udah mentoknya saya, ini udah finalnya saya udah nggak bisa lagi berada di atas ini. Kejadian nggak kejadian, kan Allah sesuai prasangka hambanya. Atau sederhananya, Allah sesuai mindset hambanya. Kalau hambanya fix mindset, ya Allah kasih fix mindset. Hasilnya juga fix, penghasilannya fix, penghasilannya ya udah segitu juga, tetap nggak bisa diubah.
Tapi kalau kita udah punya growth mindset, Allah juga hadirkan itu rezekinya growth terus, tumbuh terus, omset tumbuh terus, mitra tumbuh terus, sesuai dengan usahanya. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu Tuhan sesuai dengan mindsetnya manusianya. Jadi gimana caranya biar bisa tumbuh, gimana caranya biar bisa berkembang, ubah sekarang mindsetnya. Kalau kita sampai dengan sekarang masih membatasi diri, maka ubah. Yakini bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama. Sudah terbukti kok ada mitra atau distributor dari Papua. Itu ongkirnya berapa besar itu ongkirnya. Berapa jauh itu jaraknya. Kemudian kalau misalnya eh, yang bikin kita terhambat mindsetnya, yang membentuk mindset kita jadi fix. Misalnya faktor pendidikan. Banyak kok mitra SR12 itu yang bukan lulusan S1, bahkan bukan lulusan SMA. Tetap bisa sukses di SR12. Atau yang jadi alasan kita menjadi fix mindsetnya karena oh anak saya banyak coach. Ada kok distributor SR12 anaknya luar biasa. Eh, banyak tapi beliau tetap luar biasa. Atau yang membatasi kita misalnya coach saya ada kekurangan coach saya diberi Allah spesial seperti ini. Saya ada kekurangan dan lain sebagainya. Tetap kok banyak orang-orang SR12 yang berhasil walaupun punya kekurangan. Jadi kondisi kita jangan dijadikan alasan untuk membuat mindset kita itu jadi stagnan. Allah itu kasih kita kesempatan untuk berkembang. Tuhan itu Allah itu kasih kita kesempatan untuk bertumbuh. Tapi Allah juga kasih kesempatan kita untuk memilih. Makanya itulah bentuk keadilannya Tuhan, itulah keadilannya Allah. Allah kasih pilihan yang growth, Allah kasih pilihan yang fix. Kata Allah silakan pilih, mau yang growth atau yang fix. Kalau mau yang growth ya udah rezekimu aku lancarin. Mau yang fix, ya udah rezekimu segitu-gitu aja ya. Jangan ngeluh ya, jangan ngedumel ya. Dah, kan kita yang milih. Jadi mulai sekarang pilihlah sesuatu yang kita yakin kok ini bisa bikin kita jadi tumbuh. Karena tidak ada yang berbeda antara diri kita dengan orang lain. Teman-teman yang 300 orang ini nggak ada berbedanya dengan saya, dengan Helen, dengan distributor-distributor lainnya. Nggak ada yang beda. Kita semuanya sama. Kita sama-sama jalanin SR12, kita sama-sama jualan produk yang sama, semuanya sama. Jadi harusnya kita punya kapasitas yang sama. Tinggal seberapa besar usaha kita buat belajar. Oke? Terus, itu yang nomor 4 ya. Yang terakhir, nah ini yang paling penting dan kadang sesuatu yang nggak disadari. Ada namanya lingkungan sosial, teman-teman. Lingkungan sosial itu, apa yang teman-teman pahami dari lingkungan sosial? Boleh? Kira-kira lingkungan sosial seperti apa ini? Yang bisa menghambat kita untuk berhasil, yang bisa membedakan hasil eh, kita menjalankan bisnis. Lingkungan sosial itu seperti apa pengaruhnya? Teman berkumpul menentukan kita seperti apa. Oke, market dengan siapa berteman. Oke, berteman dengan orang jualan minyak wangi, kita jadi wangi. Oke, berteman dengan yang jualan oli, kita jadi licin. Ini banyak macam ya. Nah, lingkungan sosial, oke, lingkungan sosial ada yang namanya teman-teman jaga diri kita dari social crab mentality. Nah, ini apa lagi nih social crab mentality? Crab itu kan artinya adalah kepiting. Oke, ada namanya social crab mentality. Jadi mental kepiting. Apa itu mental kepiting? Teman-teman ada kepiting itu pernah di research. Jadi ketika kepiting itu ditaruh dalam satu ember, oke, ditaruh dalam satu ember, misal ada 5-6 kepiting,
Itu kalau ada satu yang mau naik ke atas, kepiting lain narik kakinya buat turun ke bawah. Ada satu kepiting lagi mau naik ke atas keluar dari ember, mau manjat tinggi, mau menyelamatkan diri, kepiting lainnya narik lagi ke bawah. Jadi social crab mentality itu adalah kondisi di mana lingkungan sosial kita itu memaksa kita untuk terus berada di bawah. Lingkungan sosial kita nggak mau buat kita itu sukses. Lingkungan sosial kita itu tidak memberikan support untuk kita berhasil. Pokoknya kalau teman-teman ada naik sedikit, itu ditarik, harus jatuh lagi. Gimana bentuk-bentuknya? Contoh ya yang paling sederhana, coba lihat lagi teman-temannya ya. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira ada nggak sih yang sering dapat komenan begini? Teman-teman lagi rajin posting, lagi rajin acara, tiba-tiba ada aja yang komen. Komennya gimana? Oh, jualan terus. Udah sini dulu kita ngopi-ngopi, udah sini dulu kita gosip, udah sini dulu kita makan bakso, udah sini dulu kita main-main. Sering dapat komenan kayak gitu? Kalau pernah, berarti itu harus jaga diri. Atau misal kita lagi jualan, ada aja yang komen. Oke? Ada aja yang komen. Kalau ada yang begitu, maka jauhi. Oke, jauhi. Itu namanya social crab mentality. Dia nggak benar-benar pengen ngajak kita bakso kok. Dia nggak benar-benar pengen ngajak kita main. Dia nggak betul-betul pengen ngajak kita ngopi. Oke, dia nggak pengen kita lebih hebat dari dirinya. Dia nggak pengen kita bertumbuh lebih hebat dari dirinya. Jadi, coba kita lihat lagi nih, teman-teman analisa hari-hari bergaulnya sama siapa? Sama orang-orang yang punya mental kepiting atau enggak? Oke. Kalau hari-hari kita bergaul sama orang yang mental kepiting, berarti jaga diri. Oke, jaga diri. Kalau coach saya belum pernah bagus, berarti sosialmu udah bagus. Lingkungannya udah baik. Oke. Tapi kalau ada yang bilang sering, ada yang bilang pernah, berarti jaga diri. Kita harus mulai memfilter, teman-teman. Maka jauhi yang namanya social crab mentality. Biasanya gimana? Ini terjadi kok di lingkungan apa namanya? Di lingkungan dimanapun itu hampir selalu terjadi. Orang itu tidak mau kita lebih sukses dari dirinya. Orang itu nggak mau kita lebih berhasil dari dirinya. Orang nggak mau kita itu lebih rajin daripada dirinya. Orang nggak mau kita itu lebih pinter dari dirinya. Teman-teman kalau ikut workshop, ikut apa pembelajaran terus, nanti di komen, mulai komen, keluar komen. Belajar terus, Bu, sini dulu santai-santai dulu, nikmati hidup. Oke, dan seterusnya. Ya. Ini namanya social crab mentality, tapi ada yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahayanya apa? Yang lebih berbahayanya kalau ternyata kita yang punya mental kepiting. Kita yang sering komenin orang. Kita yang sering berekspresi seperti itu lebih berbahaya lagi. Jadi bisa jadi ternyata lingkungan kita udah benar, tapi ternyata kita yang kayak gitu. Ya, itu malah berbahaya banget. Ya, kenapa berbahayanya? Ya berarti ternyata kita memberikan toksik terhadap lingkungan kita. Makanya nanti teman-teman coba lihat lagi. Kayak coba lihat lagi. eh, Lingkungan kita seperti apa, teman-teman kita seperti apa. Kalau sekarang Anda berada di lingkungan yang sangat mensupport. Kalau Anda malas dikit, dia malah ngomel. Kalau Anda nggak mau belajar, dia malah marah. Kalau Anda nggak mau posting, dia malah marah. Bersyukur Anda udah ada di lingkungan yang tepat. Kalau Anda nggak posting, dia malah nanya. Bersyukur Anda di lingkungan yang tepat. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda mulai mau naik sedikit, manjat sedikit, dia mulai tarik Anda buat jatuh lagi. Anda mulai mau manjat sedikit, dia mulai tarik Anda biar males lagi. Anda mau belajar sedikit, dia tarik Anda biar bodoh lagi. Tinggalin yang kayak gitu. Oke? Tinggalkan lingkungan seperti itu. Gimana coach? Nggak mungkin pindah. Ya nggak harus pindah. Oke?
bukan pindah, ganti pergaulannya. Karena ketika kita bisa memilih lingkungan yang tepat, kita akan bisa bertumbuh dengan hebat. Lingkungan itu punya atmosfer yang begitu besar, teman-teman. Lingkungan itu punya faktor yang sangat besar. Nah, orang-orang bisa jadi kalau ada orang yang cepat dia berhasil di bisnis SR12, cepat dia sukses di SR12, dia punya lingkungan support system yang bagus. Keluarganya, teman-teman dekatnya, dan seterusnya. Itu benar-benar memberikan support system yang bagus. Nah, makanya kita lihat, Coach, Recording saya in kan udah progress. nikah, rumah saya udah tetap, semuanya udah tetap, masa saya harus pindah? Nah, definisi hijrah itu jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman. Bukan berarti hijrah itu harus pindah rumah, harus pindah wilayah, harus pindah kota, enggak juga. Hijrah itu punya definisi berbeda. Hijrah dari sosial toksik. Kalau kita punya lingkungan sosial toksik yang membawa suatu keburukan, yang bikin kita males, yang bikin kita jadi lemot, yang bikin kita jadi males berusaha, maka tinggalin. Oke, tinggalin. Kalau kita ada di lingkungan yang kerjaannya ngedumel aja, yang kerjaannya gosip aja, yang kerjaannya gibah aja, hijrah, cari pergaulan baru. Nggak perlu tinggalnya berubah, nggak perlu tempat rumahnya berubah, berpindah nggak harus. Oke, bukannya harus tetap berbaur, coach, menularkan yang baik. Kalau kita punya daya tahan yang besar, boleh. Tapi kalau dirasa daya tahan kita nggak ada, jadi Mbak Nurlena, kalau kita daya tahannya besar, daya tahannya kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita daya tahannya lemah, jangan. Jangan menantang setan, pasti kalah. Oke. Karena lingkungan sosial toksik udah pasti itu banyak setannya. Karena kenapa? Karena memberikan toksik hal yang buruk buat diri kita. Buat lingkungan, buat behavior, buat atmosfer. Kalau ternyata saya insya Allah kuat, coach, saya punya eh experience lebih besar, saya punya ilmu lebih besar, ya silahkan. Tapi kalau kita imannya nggak kuat-kuat banget, mentalnya nggak hebat-hebat banget, better sekarang fokus dulu cari lingkungan yang lebih baik. Oke? Terus, hijrah dari kebodohan. Manusia itu disuruh Allah untuk hijrah. Hijrah dari kebodohan. Makanya pada saat Nabi Muhammad Rasulullah itu waktu merenung, berkontemplasi di Gua Hiro sebelum turun Al-Quran, turun ayat Al-Quran yang pertama. Apa ayat Al-Quran pertama? Iqra. Bacalah. Bacalah itu suatu instruksi, sebuah perintah biar manusia itu belajar. Biar kita hijrah dari nggak tahu jadi tahu. Dari bodoh jadi pinter. Dari nggak ngerti jadi ngerti. Makanya ayat yang pertama kali turun itu kita disuruh baca. Bacalah. Iqra. Maka Allah itu dari struktur ayat pada saat turun ke dunia, Al-Quran turun ke dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, kita disuruh buat hijrah, hijrah dari kebodohan. Hijrah dari kebodohan itu bukan berarti em, harus sekolah lagi, enggak juga. Kita udah punya kesibukan yang tidak mungkin kita sekolah. Tapi metode belajar sekarang bukan cuma sekolah. Baca buku, ngobrol, ikut komunitas positif, ikut pengajian, itu bagian dari hijrah dari kebodohan. Oke. Terus yang ketiga, hijrah dari kemalasan. Ini yang ketiga nih, hijrah dari kemalasan. Jadi kalau dirasa kita ini masuk kategori males, kalau di SR12 males itu kan posting males, bazar males, demo produk males, home sharing males, ikut Zoom males. Nah ini berarti wajar kalau kita nggak dikasih Allah sukses, karena memang kita belum hijrah dari kemalasan. Kita masih nyaman dengan rasa malas. Kita masih nyaman dengan
rasa bodoh. Kita masih nyaman dengan sosial lingkungan yang kurang baik. Makanya Rasulullah, Allah menyuruh manusia itu untuk berhijrah. Ingat ya, hijrahnya ada 3. Kalau lingkungan kita buruk, hijrahlah ke lingkungan yang baik. Kalau pertemanan kita buruk, hijrahlah cari pertemanan yang lebih baik. Oke, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa merubah seseorang. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa memberikan kebaikan. Recording in progress. Belum bersyahadat waktu itu. Ya, kurang lebih ditegurnya seperti itu. Makanya tugas kita ikhtiar, ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang buruk, tugas kita ikhtiar aja. Oke, tapi tidak usah memaksakan diri ada di sana. Kita punya ketidaktahuan, maka belajarlah biar kita jadi tahu. Ikutlah Zoom, ikut kelas, baca buku, nonton pembelajaran di TikTok, YouTube, dan semuanya. Hijrah dari males. Habis sudah tahu, habis sudah lebih tahu, habis lebih pinter, maka hijrah dari rasa males. Berusaha. Hijrah dari males. Bersosial. Melakukan sesuatu. Berjualan dan seterusnya. Oke? Jadi ini adalah alasan kenapa ada orang, ini 5 poin, ini saya summarize tadi 5 poin itu, yang bikin orang itu punya hasil beda-beda teman-teman. Oke, sekarang kita review lagi. Coba yang pertama apa? Kenapa orang itu bisa hasilnya berbeda? Yang pertama, Experience, self self experience. experience, Terus yang kedua, motivasi dan tujuan. ya, motivasi dan tujuannya harus jelas ya, maknanya, Ya, fungsinya, sumbernya. Jadi betul. kalau saya yakin teman-teman semuanya udah punya motivasi, tujuan, impian, udah punya semua. Tapi coba habis ini nanti mau tidur lihat lagi. Maknanya apa ya saya punya impian ini ya? Fungsinya apa ya saya punya impian ini ya? Sumbernya dari mana ya impian ini ya? Lihat lagi coba. Yang ketiga, respon. Respon behavior. Jadi mulai sekarang ketika mendapatkan suatu hal yang kurang baik, mendapatkan sesuatu yang kurang nyaman, yang nggak enak, belajar terus sabar, belajar terus bersyukur. Ingat semuanya datangnya karena Allah. Terus growth mindset. Mindset. Oke, yang harus ditanamin dalam otak adalah bahwa manusia bisa bertumbuh. Dan yang terakhir, lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Oke. Nah, itu sedikit sharing kita malam hari ini. Sekarang saya buka, kalau ada yang mau nanya boleh. Kita buka untuk 3 penanya, silahkan. Boleh angkat tangan, nanti saya open mic-nya. Raise hand ya. Oke, Engli Putri. Nah, silakan Mbak Engli. Ya, sebelumnya perkenalkan Coach, nama saya Engli Putri. Ya, dipanggil Engli. Saya berasal dari Bungo ya, Coach. Dari mana? Dari Muara Bungo, Jambi. Oh, Muara Bungo. Oke. Ini Coach, kan saya baru juga kan di SR ini. Jadi untuk mempromosikan produknya itu ya yang saya tahu-tahu aja gitu kan. Dan tadi kan ada Zoom juga kan Coach sama Coach Putra, seorang apoteker itu tentang lip yang baru launching tadi. Tadi dia bilang gini, kalau kita mau menjualkan suatu produk katanya, kita itu gunakan 3P. Pertama coba katanya. Apa tadi yang pertama? Itu yang penting coba, terus itu percaya, baru kita jual ke orang gitu. Nah, sedangkan kan Coach, kan di SR ini kan banyak produknya. Untuk mencoba semuanya kan nggak mungkin nggak Coach. Belum lagi modal kami sebagai reseller gitu kan. Terus yang saya tanyakan ini Coach, gimana caranya agar promosinya itu tetap lancar tanpa harus kami itu mencoba semua produk SR gitu Coach.
Terima Oke, kasih. baik. Oke, Mbak Ingli. Jadi kalau saya tuh minimal teman-teman harus nyobain 3 produk sih sebenarnya. Produk SR12 sudah hampir 150 produk. Kalau harus nyobain semuanya agak lama prosesnya. Akhirnya kalau harus nyobain 150 produk nanti baru jualannya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Lama, oke? Minimal cobain 2 sampai 3 produk minum susunya, pakai deodorannya, pakai lip care-nya, atau pakai lipstiknya, atau pakai bedaknya, terserah. Tapi hal wajib saya selalu kasih tahu yang wajib itu deodoran harus pakai, kemudian susu harus minum. Satu bebas, apapun yang teman-teman nyaman. Coach, tapi disuruhnya ada edukasi kita disuruh pakai dulu. Ya itu teman-teman minimal udah pakai 3 itu. Tidak harus semua produknya. Terus, gimana cara kita jualannya kalau kita belum pakai produknya? Makanya di SR12 ada banyak sekali testimoni. Gunakan testimoni itu bahwa orang lain sudah memakai dan dia puas dan dia manfaatkan itu. Recording in Nah, kurang progress. lebih kayak gitu, Mbak ya. Jadi memulainya cukup pakai beberapa produk aja, nggak perlu semuanya. Oke? Oke, makasih Coach. Oke. Terus Mbak Megaria, boleh silakan Mbak Megaria. Mbak Megaria. Recording susunya. in progress. Malah saya lebih dulu kasih ke orang tua untuk coba dibandingkan saya yang minum. Mhm. Tetapi yang ada di pikiran saya sangat yakin dengan produk ini. Seperti tadi Coach sampaikan bahwa banyak testimoni, itulah yang saya baca, saya pelajari dan saya share. Alhamdulillah awal bergabung Agustus penjualan pertama Gomilku Gold itu ya 1 bulan sekitar 100 dos itu aku Masya jual. Allah. Mantap kali, Bun. Iya. Oke. Dan itu tanpa saya minum. Iya, alhamdulillah. Karena memang apa ya, memperkenalkan produk ini ke masyarakat awal saya bergabung itu memang sangat mudah saya lakukan. Tetapi maaf Coach, saya mau minta triknya gitu. Hmm. Di awal-awal memang enak saya jualan Gomilku ini, apalagi kan saya jualan di pasar nih. Oke. Banyak orang yang berkerumun gitu. Oke. Dan ada orang yang minum baru 1 kali minum kemudian datang di situ bercerita kepada orang bahwa memang bagus sekali ini produk, saya minum kok langsung ada perubahan. Mhm. Tetapi itu awal-awal Coach. Nah, kenapa saya kesini nih, saya masih jualan di pasar, tinggal 1-2 orang aja yang bertanya, yang beli. Mhm. Ada juga sih yang konsisten, 1-2 orang yang konsisten beli sampai saat ini. Ada juga Mhm. yang bilang, Bu, kok saya enggak ada perubahan. Jadi saya bilang, iya Bu, itu lagi ini dalam tubuh kita lagi berusaha untuk memperbaiki. Nanti insya Allah lama-kelamaan kalau Ibu minum, pasti Mhm. Ibu rasakan manfaatnya. Tapi Oke. ternyata begitu Coach. Jadi saya mau minta triknya kira-kira gimana ya supaya terus meningkat ini penjualan Gomilku. Padahal promosi sudah ya tim saya juga banyak yang pada tidur nih Kak. Kira-kira bagaimana membangunkan mereka supaya penjualannya ada lagi gitu. Dia belanja lagi ke kita.
gitu Baik, coach. baik Bu Mega. Oke, ah, gimana caranya biar menumbuhkan waktu awal-awal dulu pas jualan di pasar, itu rame yang beli, banyak yang ngumpul semuanya. Gimana caranya biar tumbuh, gimana caranya biar berkembang? Berarti Bu Mega Ria, mungkin boleh Ibu mulai buka juga, jualan juga di pasar-pasar yang lain, Bu. Jadi kita tidak berhenti di satu wilayah. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, kadang memang orang itu berhenti membeli memang ada penyebabnya, bisa jadi faktor ekonomi, Bu. Yang kedua, mungkin dia sebenarnya mencoba susu karena penasaran aja. Nah, yang harus Betul. kita sampaikan, yang harus kita ceritakan adalah kita tidak cuma sebatas menjual susu. Dia bisa juga mendapatkan penghasilan dari promosikan susunya. Jadi kita mulai edukasi orang buat jualan. Kita mulai ajak dia buat jualan, mulai dari marketer dulu. Pak, ini Bu, coba promosiin ke tetangga kiri kanan. Nanti Ibu dapat apa namanya komisi 15%. Jadi kita mulai edukasi orang buat dia bisa jualan juga. Tadi yang berikutnya kita buka relasi baru, market baru, pasar baru, Bu. Jadi memang kita nggak bisa untuk bergerak di satu tempat aja, kita harus berpindah. Kalau memang ada keterbatasan waktu, berarti nanti coba diaturkan lagi dalam 1 minggu, misal ada pasar lain. Atau minimal Bu Mega cari orang yang bisa buat ngegarap pasar lainnya. Contoh misal Ibu di pasar Kelurahan A, cari orang buat jadi mitra di pasar Kelurahan B. Cari orang buat jadi mitra di pasar Kelurahan C. Jadi gimana caranya Ibu punya mitra, punya reseller, punya subagen, atau bahkan agen di setiap pasar. Jadi Ibu tidak ngerjain semua pasar sendirian. Kalau memang konsep Ibu berjualan, buka toko, buka outlet di pasar. Pesan saya kayak gitu, Bu. Orang biar mau jualin gimana? Kita harus kasih tester dulu, dia cobain dulu produknya. Kemudian dia tahu dulu bahwa untungnya ada, dia tahu dulu bahwa produk ini memang hasilnya ada. Kita jelasin semuanya, A sampai Z. Terus, pertanyaan berikutnya, Coach ini mitra saya banyak yang tidur, sleeping beauty, gitu ya. Banyak yang sleeping beauty, princess soalnya. Harus gimana? Kalau dibangunin, Bu, udah dicoba, dibangunin, diusahakan, diikhtiarkan, masih belum mau bangun, nggak apa-apa. Ibu nggak usah habiskan energi dengan orang-orang yang masih sleeping beauty, nggak apa-apa. Cari mitra baru, Bu. Makanya fokus di SR12 kalau saat ini kita gimana caranya mengembangkan mitra baru terus-terusan. Jadi ibaratnya ada dua pot nih, ada pot A, ada pot B. Pot A ini kan ada bibitnya nih, ada benihnya. Tapi dia udah nggak mau tumbuh, Bu. Udah disiram air, udah dikasih matahari, dikasih pupuk, bibitnya unggul, semuanya tanahnya bagus. Nggak mau tumbuh, dia masih tidur. Mau kita motivasi kayak apa, kita suruh kayak apa, kita teriakin kayak apa, tetap nggak akan tumbuh, Bu. Jadi jangan habiskan energi buat teriak-teriak di sini. Mending cari pot baru, masukin bibit di sini, siram di sini, sinari matahari di sini, kasih tanah yang bagus. Cari lagi pot yang baru, lakukan hal yang sama. Cari lagi pot yang baru, terus aja kayak gitu, Bu. Maka fokus kita adalah terus-terusan cari mitra baru. Nah, itu yang dikerjain, Bu. Jadi, ikhtiarkan aja buat mereka, ajak buat aktif lagi, sadarkan mereka tentang mimpinya, ceritakan mereka orang-orang yang udah sukses di SR12. Kalau masih nggak mau, yo wis, Bu. Cari pot baru, Bu. Taruh bibit yang baru. Nah, kurang lebih gitu, Bu Mega ya. Iya, terima kasih coach. Siap. Oke, ini eh, Mbak Yomi dulu ya. Mbak Yomi, Bu Yomi Diana Aprilia. Silakan Bu Baik, Yomi. tunggu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ini nggak ketemu, nggak lihat Coach Rajab. Alhamdulillah. Jadi, eh,
Ini coach mau cerita sedikit sebelumnya. Ya, Saya coach udah lumayan lama bergabung di SC12. Sudah sejak tahun 2020 coach. oke, 5 tahun. Pas COVID coach. Mm-mm. Waktu COVID. Karena waktu masih kuliah jadi bingung mau cari apa-apa gitu pemasukan, minta ke orang tua malu. Karena posisi itu udah kuliah waktu itu. Oke, Nah, ketemulah sampai S12, alhamdulillah sampai sekarang coach masih. Saya tuh coach kalau boleh dibilang udah kayak jungkir balik lah coach di S12 sini. Naik lagi ke Swagen, turun lagi ke apa ke reseller kayak gitu coach. Terus saya udah nerapin apa yang coach bilang di kelas-kelas itu, niatkan untuk apa goals utamanya, rubah mindsetnya. Itu saya rasa itu ya, saya rasa itu tuh sudah saya lakukan coach. Saya udah minta cari-cari kelas WA, kelas Instagram kayak gitu coach. Udah Hmm. cari, tapi kayak gitu lah coach. Mungkin memang apa ya, memang saya tuh dikasih sama Tuhan harus lebih apa ya, lebih bersabar lagi kayaknya. Saya pernah di posisi yang sangat-sangat, ya Allah ini gimana sih? Kenapa orang tuh semudah itu gitu kan? Kenapa saya tuh nggak bisa kayak mereka? Apa sih bedanya? Kalau bilang usaha, saya usaha coach. Udah memang mungkin belum sehebat mereka usahanya. Maksudnya saya posting-posting terus, ajak orang-orang dusun saya, maksudnya orang desa saya coach, ke Di mana, tetangga Mbak? kayak gitu. Tapi masih ke tetangga coach, ke tetangga gitu kan eee, mengedukasi gitu coach masanya tuh pada ke tetangga-tetangga bilang soal soal susu kayak gitu kan, tapi belum juga coach, belum juga saya tuh kayak orang-orang yang ceritanya tuh ada kemarin tuh kalau nggak salah tuh coach, beliau itu bergabungnya baru tahun 2024, sekarang sudah DO. Itu saya tuh bingung coach, gimana sih cara mereka kerja? Gimana caranya, kok saya ini belum bisa kayak mereka gitu. Nah, kan tuh saya sedih coach, gimana sih sebenarnya saya ini anak pertama coach, anak pertama yang harus apa ya, yang benar-benar bisa orang tua saya itu andalkan yang bisa. Kenapa saya itu sudah sangat berharap besar di SMK ini coach. Jadi saya mohon coach beri saya apa ya, beri saya motivasi, beri saya uh, apa salah saya kira-kira di menurut coach kan. Coach ini sudah sangat-sangat handal di S12. Terima kasih coach. Mbak Yomi di mana? Saya Domisili? di Bengkulu coach. Putus-putus, Mbak? Iya, Bengkulu. Saya timnya Mbak Penny coach. Ya, di Bengkulu ya. Iya, Maksud saya berarti di Bengkulu kotanya, apa di Bengkulu heeh, pinggirnya, kota ya? kota coach. Kalau sekarang Kota. sekarang di kota, tapi kan orang tua di dusun. Jadi saya tiap minggu itu minggu balik dusun coach, balik ke desa kayak gitu. Hmm. Sekarang levelnya apa? Sekarang saya turun lagi coach di Reseller. market reseller lagi, iya. Oke, di reseller ya. Oke, baik. Mbak Yomi, omset berapa? Bulan lalu berapa? Nggak nentu coach. Kadang-kadang kalau lagi apa ya kayak down kayak gitu saya nggak catat coach, nggak catat. Tapi bisa mencapai 3 jutaan coach. Kalau itu 3 dihitungin. juta. Memang masih rendah coach kayak gitu. Oke, baik. Oke, oke. Ngirim tuh. Oke, baik, Mbak Yomi. Jadi gini, Mbak Yomi, mungkin kita itu harus melakukan sesuatu yang kita harus melakukan sesuatu yang tidak biasa kita kerjakan. Oke, kita harus melakukan sesuatu yang tidak biasa kita kerjakan. Jadi, eh misal contoh Mbak Yomi sudah terbiasa untuk
ketemu orang di dusun ngejelasin SR12 di desanya, sudah terbiasa ngejelasin orang-orang SR12 sama tetangganya dan seterusnya. Coba Mbak Yomi cari tahu hal apa di listing, ditulis hal apa yang belum dikerjain. Jadi jangan berpaku dengan apa yang sudah kita kerjain. Dibalik pola berpikirnya. Hal apa yang belum dikerjain. Nah, itu coba ditulis. Oke, ditulis. Baik, Coach. Oke, Mbak Yomi tulis coba. Tadi ada contoh nih, distributor A 2024 baru bergabung, tapi dia udah distributor. Coba tulis apa yang dia kerjakan dan Mbak Yomi nggak kerjakan. Jadi lupakan dulu semua yang saya tidak bertanya apa yang Mbak Yomi sudah kerjakan ya. Saya yakin Mbak Yomi udah kerjakan itu dengan maksimal. Sekarang saya pengen tahu yang belum dikerjainnya apa. Tulis itu di kertas. Oke, tulis itu di kertas. Kemudian di Coach. listing. Lalu nanti coba dipilah-pilah. Misal ketemu, oh ini ada 10 hal yang belum saya kerjakan, tapi dikerjakan sama orang lain. Coba kasih nomor urut. Dari 10 itu yang paling mungkin bisa untuk Mbak Yomi kerjain juga yang mana? Kasih urut nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, 3 ini, 4 ini. Urutin. Oke. Nah, Baik, Coach. mulai dari hal yang paling mudah untuk dikerjakan tapi belum pernah dikerjain. Contoh, saya udah pernah coach buat jelasin SR12 di tetangga dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin Bayomi belum pernah buat jelasin SR12 ngadain demo make up di instansi-instansi, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Contoh, atau di arisan-arisan atau di pengajian-pengajian. Coach, saya udah sering jelasin SR12, mungkin Bayomi belum pernah coba buat ngejelasin kemitraan sama banyak orang. Pokoknya nanti di list semua, kalau bisa ketemu 20, 30, semakin banyak semakin bagus. Oke, udah ketemu banyak 20, 30, nanti dipilih nomor urut yang paling mungkin dikerjain. Nanti kalau udah di nomor urutin, misalnya dapat 20, yang difokuskan cuma 10 aja. Lupakan yang lainnya. Tapi tetap harus tulis sebanyak-banyaknya di awal. Ya, Coach. Gitu. Nanti kalau udah dapat listnya, boleh kasih tahu saya WhatsApp saya. Nanti tanya nomor saya sama Bu Feni. Baik, Ya, Coach. ya, gitu ya. Nah, sama teman-teman yang lain kalau punya problem yang sama gituin juga tuh. Tulis listing dulu. Jangan fokus sama yang udah dikerjain, fokus sama yang belum dikerjain. Oke? Gitu. Eh, terus Mas Sugiarto Jaya. Silakan. Nah, malah keluar. Mas Sugiarto Jaya keluar kayaknya. Nah, ini berarti Mbak Murti. Ya, Coach. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off cam ya, Coach ya. Ya, Bu Murti. Saya Silakan. perkenalkan dulu, saya dari Batang, Coach, Jawa Oke, Tengah. baik. Sekedar sharing, saya gabung SR12 itu baru bulan Juni kemarin tanggal 15. Mm-mm. Oh, baru ya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, awal saya gabung itu saya masuk sebagai reseller. Saya Recording in bisa progress. belanja 15 juta. Hmm. Dan ini bulan keempat, Alhamdulillah saya sudah menjadi agen. Masya Allah. Selamat Ibu. Iya, Barokah, terima kasih. barokah.
Amin. Hmm. Yaitu saya sesuai dengan yang tadi disampaikan, awal saya ikut itu ada pertemuan di Gunung Sindur, memang mungkin mempengaruhi sekali ya Ya. untuk cita-cita apa sih saya ikut bergabung dalam produk SR12 ini. Oh, berarti Ibu dari Batang, Gunung Sindur tuh udah pernah ke kantor pusat? Udah Wah, pernah mantap. Ya, ya. Terus. sama Coach Robi apa ya itu ya? Ya. Iya, ke Gunung Sindur. Itu saya ikut gabungnya itu berarti simbah saya itu Bu Primi. Bu Primi. Iya, karena awal awal saya ikut gabung ada Bu Pansa juga ke Batang sini. Mm-mm. Bu Pansa sama Bu siapa itu ya yang satu ya? Bu Panca, Bu Primi, ya. Bu Yanti. Mm-mm. Bu Yanti, ya. Mm-mm. Alhamdulillah berkat dukungan dan dorongan serta support dari beliau, saya bulan keempat bisa menjadi agen, Coach. Mohon bimbingannya nanti untuk selanjutnya. Mm-mm. Siap. Oke, Bu Murti itu sebetulnya di Batang itu sedang berkembang pesat banget, Bu. Iya, Karena banyak, sesuai dengan kotanya berkembang, Coach. iya, karena memang, Slogan Batang. apa namanya, eh banyak banget pabrik di sana yang lagi dibangun dan itu berarti akan jadi kota ramai sekali itu Batang. Berbagai Iya, macam pabrik-pabrik sekarang yang sebelumnya ada di Jawa Barat itu sekarang geser pindahnya ke Batang itu banyak banget. Karena saya mm-mm. perjalanan kalau pas bawa mobil nyetir ke Semarang itu luar biasa kiri kanan pabrik semua besar-besar. Itu kalau Iya betul. kalau dibangun pabrik besar berarti manusia akan rame Bu. Orang dari Jawa Timur, orang dari Jawa Tengah, Jawa Barat